Oke, ya. Hmm, kita mulai dari mana ya? Saya akan mulai dari gini dulu deh. Eh, hari ini tanggal 4 Januari dan itu artinya teman-teman sekalian, mulai besok itu adalah hari pertama teman-teman sudah mulai masuk ke program kepenulisan. Cina langsung nulis. Tenang, nggak apa-apa. Tapi karena besok juga hari pertama, jadi mungkin kita akan lebih banyak hal-hal yang memang sifatnya terkait apa namanya pemanasan dulu lah ya. Tidak langsung nulis pun juga nggak apa-apa, tapi nanti saya mungkin malam ini akan sedikit memandu ya, membantu untuk mengawali tulisan teman-teman semua. Syukur-syukur kalau misalkan besok udah mau langsung masuk ke bab satu, udah keren banget ya, atau bab pendahuluan itu boleh. Tapi mungkin kita tidak langsung loncat dulu ke sana, tapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita coba terlebih dahulu terkait dengan apa itu menulis gitu ya, atau jangan apa menulis lah ya. Kita tuh menulisnya mau apa dulu gitu. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk, ayo teman-teman semua besok hari pertama kita nulis ke bab satu enggak ya, tapi eh, kita akan tentukan dulu blueprint dari apa yang akan kita tulis, oke? Nah, dalam dunia penulisan ini kita mungkin harus mengenal dulu terlebih dahulu ya apa itu terkait dengan sebentar saya akan share screen. Oh, sebentar ya, saya dibuka filenya. Cari dulu. Nah, kita akan bahas dulu terkait dengan sip, genre. Oke, genre. Teman-teman semua pernah dengar lah ya genre itu apa ya? Pasti pernah lah ya. Oke, teman-teman santai kayaknya malam ini. Kita jadi kalau misalkan lagi sambil rebahan, oke nggak apa-apa. Mau sambil makan malam mungkin yang belum makan boleh sambil ngemil ya. Terus juga sambil berkomunikasi dengan yang lain, ya atau apapun ya. Kan nggak masalah ya. Yang penting suara saya terdengar dengan baik. Dan mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang penting mau dicatat boleh. Tapi saya pikir nanti juga materinya akan saya bagikan langsung di grup sehingga teman-teman yang mau baca-baca ataupun juga hal-hal yang memang terkait dengan eh, penulis buku ini boleh ya ditanyakan ya lebih lanjut. Sip. Oke, genre. Kita ini bahasanya mungkin agak agak langsung to the point ya. Nggak salah ya, tapi nanti juga kita akan ngobrol lebih jauh ya terkait dengan apa itu kegiatan kita nanti 30 hari ke depan ataupun mungkin juga setelah 30 hari itu terus kita ngapain dan seterusnya seterusnya. Oke, tapi sebelum ke sana, karena apa saya harus menyampaikan genre ini? Karena walaupun mungkin kayak tadi ada eh, apa tadi tuh? Mbak Silvi ya, Mbak Silvi yang sudah sering menulis mau fiksi, mau non fiksi gitu ya, dan lain semacamnya. Itu juga apa namanya? eh Gak masalah ya. Cuman dalam program ini saya harapkan kita bisa memilih dahulu satu hal yang nggak mungkin paling ingin kita tulis ya. Atau memang yang setidaknya kalaupun mungkin belum kepikiran, tapi rasanya saya cocoknya di mana, nah itu yang mungkin bisa terus nanti dikonsistenkan, diistiqomahkan untuk program kepenulisan di Penulis Subuh ini.
Walaupun nanti di sisi lain mau nulis yang lain juga nggak masalah, tapi mungkin untuk satu kali ini kita akan lebih ke komitmen apa yang akan kita pilih terlebih dahulu. Oke, genre. Nah, genre tulisan adalah kategori atau jenis karya tulis yang dibedakan berdasarkan gaya, bentuk, dan isi. Berikut beberapa jenis tulisan yang umum ya. Oke, yang pertama adalah fiksi. Oke, fiksi ini adalah tulisan di penulis subuh ini. Total peserta itu sekarang tuh udah 250 orang ya, 250 orang bergabung dengan penulis subuh dari grup satu dan sekarang ini adalah grup terbaru ya, grup 8. Totalnya ada 250 orang. Kalau boleh saya apa namanya riset gitu ya atau misalkan ukur hampir mayoritas 60 sampai 70% itu mereka itu memilih kategori fiksi ya. Memilih kategori fiksi dalam rencana kepenulisannya. Tapi kalau misalkan barusan saya coba ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman semua, tapi rata-rata kayaknya lebih pengennya itu lebih ke non fiksi. Tapi nggak masalah gitu. Justru ya nggak masalah ya. Emang nggak masalah. Cuman memang pada akhirnya ya udah kita akan coba gali lebih jauh ya tentang apa saja yang bagian dari fiksi, kemudian juga apa saja yang bagian dari non fiksi. Oke, yang pertama ini kita bahas dulu tentang fiksi. Ya. Saya lebarkan aja biar enak. Fiksi itu yang pertama itu ada novel ya. Novel itu cerita panjang yang biasanya memiliki banyak karakter dan alur yang rumit. Oke, coba ada yang mau nulis novel di sini? Ada nggak? Ada atau masih Nggak, malu-malu ya? nggak bisa panjang-panjang, Kang. Dari sepanjang aja. Kalau apa nulisnya mah pendek-pendek, cuma nanti sering, nah, jadi panjang. Ya, kalau misalkan yang merasa seneng banget tuh dari zaman sekolah, mungkin baca novel-novel dan akhirnya pengen jadi novelis gitu. Nah, ayo kita mulai menulis novel ya, di tahun 2025 ini. Untuk masih awal-awal, jadi enak tuh ya kita chapternya kalau setiap hari satu halaman aja, setahun udah 365 halaman. Keren tuh ya. Oke, yang pertama ada novel, kemudian juga ada. Nah, ini kalau nggak suka yang panjang-panjang, ada fiksi juga yang pendeknya ya. Namanya cerpen ya, atau cerita pendek. Cerita cerita fiksi yang lebih singkat dan fokus pada satu peristiwa atau karakter. Oke. Dan tantangannya sebenarnya kalau menurut saya, ya, menurut saya pribadi gitu ya. Cerita pendek itu mungkin malah lebih lebih menantang ya. Kenapa? Karena kita akhirnya memadatkan gitu ya satu pesan tapi dikemas menjadi cerita yang komprehensif gitu ya. Dari A ke Z-nya itu bisa dipahami oleh pembaca. Dan cerita pendek itu biasanya banyak sekali kategorinya. Ya. Ada jenis-jenis yang beragam. Ada jenis yang saya tahu ya ada cerpen thriller gitu ya. Yang novel juga sama sih ya. Ada thriller, ada apalagi roman. Mungkin yang suka horor juga boleh ya. Terus horor. Mungkin yang apa? eh, namanya eh, psikologisme ya mungkin yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya psikologi kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya kritik ya kayak orang-orang tuh beberapa penulis kan dalam cerpennya itu sebenarnya mengkritik hal-hal yang memang ingin dikritik tentunya ya situ itu tantangannya dari cerpen-cerpen itu kadang ya tadi cerpen itu punya satu satu pesan singkat satu pesan singkat tapi gimana caranya memang dalam beberapa eh, apa namanya kata ribuan kata ataupun ya tadi dalam barisan kalimat itu dipadatkan sehingga difahamilah oleh pembaca tentang pesan apa yang akan disampaikan. Jadi kalau novel ya karena itu dia panjang gitu, ya, biasanya pesannya itu lebih dari satu. Terus juga memang banyak sekali hal-hal yang kadang terjebak akhirnya malah jadi bertele-tele gitu. Itu untuk novel. Tapi yang mau novel, mau cerpen, nah, nanti kita akan coba pandu ya dalam penulisannya agar dia punya hasil yang optimal. Kang Oke, An, tadi selain yuk gimana? kalau yang tadi kayak sharing pengalaman itu berarti bukan non fiksi ya?
Tergantung sharing kalau misalkan pengalaman. ada bumbu-bumbu fiksinya. Fiksi itu bukan berarti bohong Oh, ya. Tapi fiksi itu apa kalau kata Rocky Gerung tuh dia punya daya eh, imajinasi bukan? imajinasi ya, betul. Jadi ada bumbu-bumbu yang memang akhirnya mengembangkan ide pikiran, gitu ya. Mengembangkan hal-hal yang sebenarnya ya kayak misalnya kita ingin menyampaikan pesan tentang kepercayaan diri gitu, ya, atau kepercayaan dalam bekerja. Ya mungkin ceritanya singkat gitu ya. Kita bisa kan bertemu dengan apa namanya customer service di sebuah bank misalnya. Terus apa, kita misalkan nabung gitu ya. Tapi nabungnya itu uangnya ganjil gitu. Harus ada kembalian misalkan 1.000 perak gitu ya. Itu ya karena memang kita bahasnya tentang kepercayaan kan. Nah, si customer itu tetap mencarikan koin 1.000 dan dikembalikan kepada nasabah. Misalkan seperti itu. Ya mungkin kejadiannya cuma 5 menit gitu ya. Tapi karena ini kita masukkan kategorinya fiksi gitu ya, ya itu bisa ditambah-tambahin tuh gitu kan. Walaupun tadi ada hal-hal yang mungkin tidak tidak apa ya, tidak nyata terjadi. Tapi karena itu dinilai bisa mendukung gitu ya, mendukung pesan yang ingin disampaikan, nah ya itu nggak masalah. Cuman kita mungkin kan pada akhirnya kita ya udah kategorikan sebagai fiksi. Ya. Agar apa? Agar tidak tidak salah paham aja. Kayak ada Kak Silvi yang bertanya, karena sama sekali tidak ada pengalaman nulis fiksi, tapi mendengar penjelasannya emang sedikit menantang, kalau mencoba nggak apa-apa ya kan? Bikin mengikuti imajinasi yang ada di pikiran. Ya nggak apa-apa tuh, sangat tidak apa-apa. Mau fiksi, mau non fiksi, nggak masalah. Mana aja boleh diambil. Dan ya kita akan lihat ya. Eh, saya bukan yang menertawakan, tapi ya ini tantangannya itu sebenarnya bukan nulisnya ya teman-teman sekalian. Tantangan kita itu bukan menulisnya. Jadi kalau misalkan ada bahasa nggak bisa nulis itu salah. Semua orang tuh bisa nulis. Cuman masalahnya yang berat itu adalah konsisten. Ya, percaya deh. Tapi enggak lah ya, saya yakin di grup ini nanti insya Allah konsisten ya. Insya Allah. Kenapa? Karena hmm, ada manusia itu kan ada mood ya. Mood, ada emosi gitu ya. Kadang memang ya kalau lagi semangat, semangat gitu ya. Kalau lagi nggak ada mood ya benar-benar apa namanya ya hilang aja. Kalau misalkan juga kita melakukan A gitu ya, setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita rajin sampai hari ketujuh gitu kan kita melakukan. Giliran kita masuk ke hari 8 misalnya, atau hari ke-9, kita niatnya pengen istirahat sehari aja. Nah itu kan sebenarnya jebakan ya, jebakan psikologis itu. Ketika kita berhenti satu hari, nah besoknya itu apakah yakin kita bisa menyambungnya, atau misalkan kita moodnya bisa membalikan lagi ke hari ke-8 atau hari ke-7 gitu. Nah, kadang itu malah kita akhirnya keenakan, ya, keenakan istirahat, keenakan break gitu. Nah, itulah kenapa yang memang namanya istiqomah itu berat, konsisten itu berat. Oke. Jadi kenapa juga apa ya? Kita namanya adalah penulis subuh. Penulis subuh itu jadi kayak semacam simbol gitu. Jadi semacam eh, apa namanya? Makna tentang disiplin. Betul nggak? Ya. Beda orang, ya, mohon maaf ya misalkan untuk kita aja yang misalkan dalam sebagai orang muslim misalnya, mohon maaf misalkan sedikit menyinggung, eh, subuh itu kan yang membedakan antara orang yang rajin atau enggak gitu. Bener nggak? Ya. Orang yang berat bangun subuh lah, ya bisa dikatakan kan kalau misalkan kita pagi-pagi, waduh kita rezekinya dipatok ayam lah, atau misalkan ya hal-hal yang mungkin ada asosiasi kalau misalkan eh, aktivitas setelah subuh itu, maksudnya bukan aktivitas apa, masih bermalas-malasan setelah subuh itu kan menjadi suatu hal yang memang agak sedikit memalukan sebenarnya. Makanya subuh itu kita kasih nama sebagai simbol tentang disiplin, ya seperti itu.
Apakah nanti kita akan menulisnya di subuh-subuh atau sebelum subuh? Nanti kita bahas ya. Kalau saya malah belum bisa berimajinasi, agak real gitu. Jadi kumaha. Oke. Enggak kok, enggak ya. Setiap orang punya imajinasi, setiap orang punya imajinasi. Tenang, tenang ya. Jadi tidak perlu langsung menjudge diri kita nggak bisa. Ya. Oh ya, mungkin gini. Pernah dengar istilah ini kan ya, apa namanya? Gelas kosong. Gelas kosong. Yang diisi air setengah. Oh gini nih, emang gelas kosong ya. Gelas kosong ketika gitu ya, kita mengikuti suatu program atau apa namanya ya pembelajaran tertentu yang kadang memang sebenarnya kita harus menjadi kayak gelas kosong dulu gitu. Kenapa? Karena misalnya ketika kita mau si pemateri atau pembicara atau siapapun yang menjadi tutor pengajar dari acara tersebut memberi tahu A, B, C, D gitu. Tapi ketika misalkan kita dalam pikiran kita sudah penuh gitu ya, penuh dengan X, Y, Z, Y dan lain semacamnya gitu ya. Kita masukinnya tuh gelasnya tuh pasti kan meluber tuh airnya. Makanya kadang yang kita minta itu adalah jadi gelas kosong dulu. Kemudian nanti kalau misalkan kita masukin ke gelas kan tuh lebih enak tuh. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan teman-teman dari awal sudah ada main block tuh, misalkan, oh saya nggak bisa, gitu. Oh, saya kayaknya nggak mampu. Nah, itu kan tandanya sebenarnya pikiran kita tuh belum belum dikosongkan. Maksudnya gimana dikosongkan? Apakah nanti kita harus amnesia? Enggak ya. Maksudnya adalah kita coba aja dulu sampai nanti memang pada akhirnya kita malah hilang mood atau merasa apa namanya? Merasa kontraproduktif lah ya dengan kegiatan ini. Nah, baru kita akan evaluasi. Jangan-jangan memang eh, kita itu karakternya adalah karakter api, bisa karakter air, jadi nggak cocok di kayu. Nah, ya ini lah ya istilah-istilah yang kayak gitu. Eh, ya mudah-mudahan, saya pikir sih mudah-mudahan apapun yang mungkin kita akan pilih nanti ke depannya, mau fiksi ataupun non fiksi, saya pikir nanti akan tetap apa tetap berkaitan. Kenapa? Karena dari fiksi, bagi penulis fiksi dia akan gak akan hilang dari non fiksinya apa karena kita nanti akan butuh riset butuh penelitian-penelitian hal-hal yang memang akan mendukung dari cerita kita fiksi kita ingin misalkan fiksi sejarah ya pasti kita akan menjadi seorang peneliti sejarah dulu baru kita akan menulis fiksi itu dengan lancar atau sebaliknya gitu seorang yang menulis non fiksi tanpa bisa apa namanya memahami karakter emosi-emosi ya imajinasi-imajinasi ya saya pikir nanti tulisannya akan lebih terlalu cenderung kaku gitu ya, formal, nggak enak dibaca, gitu. Malah orang baru baca judulnya aja udah boro-boro gitu ya mau beli bukunya, lihat judulnya udah terlalu terlalu menyeramkan. Nah ini yang akan kita coba terus pelajari ya, baik itu fiksi non fiksi. Yuk kita ya pahami lah ya sama-sama bareng-bareng. Kita diskusikan nanti. Oke ya. eh Baru nyampe cerpen ya tadi ya ada novel, ada cerpen, kemudian fantasi. Ya. Sebenarnya ini ya fantasi itu kan novel atau cerpen juga. Cuma memang kalau kita fiksi fantasi biasanya novelnya atau cerpennya itu berkaitan dengan elemen-elemen supranatural, dengan dunia imajinatif atau makhluk gaib. Nah, fantasi ini betul-betul mungkin ya, mungkin bisa dikatakan 90% adalah imajinasi fiktif nah, atau yang hal-hal yang sebenarnya tidak ada di realita di dunia kita. Cuma tetap nanti dari fantasi ini tadi tidak kita tidak akan lepas dari yang namanya riset gitu ya. Kita tidak akan lepas dari yang namanya eh, apa namanya belajar tentang sejarah, tentang hal-hal yang berkaitan dengan cerita yang akan kita angkat. Saya ada di grup berapa yang mungkin dia bercerita mau
menulis eh, tentang perjuangan di Surabaya 10 November yang Bung Tomo itu ya. Sampai gitu ya, dia tuh memutuskan untuk datang ke museum ya. Museum apa tuh namanya ya? Di Surabaya yang memang akhirnya dia menulis gitu kan, menulis hal-hal yang faktanya dulu nih apa gitu ya. Baru dari situ nanti dikembangkan menjadi kisah-kisah yang diinginkan. Fiksinya apakah nanti jadi roman gitu ya, terkait kisah percintaan antara dua insan di tahun itu gitu ya, dan dibumbui dengan konflik-konflik kemerdekaan, perjuangan-perjuangan dan seterusnya. Jadi memang fantasi itu kadang juga tidak tidak ya tadi ya 90% itu bisa jadi imajinasi. Atau mungkin yang tadi fantasi juga di apa ya, dibumbuinya atau di sedikit bukan sedikit ya, dikenalnya itu dengan hal-hal yang kayak misalkan ada sihir ya, ada apa lagi, ada monster gitu ya, atau ada kekuatan-kekuatan ajaib gitu ya, mukjizat dan lain semacam. Oke. Jadi kalau misalkan yang tertantang dengan fantasi, ini juga menantang bagi tutornya nanti. Wah, gitu. Oke. Next itu ada fiksi ilmiah, science fiction ya. Nah, ini juga kan cerita yang berfokus pada teknologi ilmiah dan masa depan. Banyak ya. Biasanya ini kalau misalkan tulisannya bagus, bisa naik tuh jadi film layar lebar. Nah, ini kalau fiksi ilmiah pasti nggak akan lepas juga dari riset, dari realita-realita yang harus, fakta-fakta yang harus dipelajari terlebih dahulu. Kemudian horor ya, horor ya. Apa ya, cerita yang bertujuan untuk menakut-nakuti atau menciptakan rasa tegang. Oh, satu lagi adalah fiksi itu ada romansa. Romansa ini paling umum ya di toko buku yang paling banyak. Nah, kalau kita masuk ke bagian novel, bagian fiksi, biasanya romansa ini paling paling banyak. Cerita tentang hubungan cinta dan emosi antar karakter. Ya, ini juga bisa mix ya, bisa mix antara dicampur-campur ya untuk fiksi ini yang bisa kita ngambilnya misalkan mau novel, tapi kita mau novelnya adalah fiksi ilmiah, tapi mau dicampur dengan roman gitu ya. Terus apalagi ya, eh, fiksi ya horor dengan roman misalnya atau fantasi dengan roman dan seterusnya. Oke. Dari situ tadi kalau menulis fiksi itu bisa eh, macam-macam lah ya, gabungan dari berbagai genre. Sampai sini fiksi ada pertanyaan selain tadi yang akhirnya bersemangat untuk menulis fiksi. Gak ada ya? Paham banget ya fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke non fiksi. Kita akan menemukan tulisan yang berupa esai. Esai ini tulisan singkat tentang topik tertentu, seringkali berisi pendapat penulis. Esai itu sebenarnya opini ya bahasanya. Ya, tulisan pendapat. Pendapat kita tentang sesuatu hal, kita tulis. Itu mau dimuat di media, gitu, di koran-koran atau di buku, sehingga ya itu memang pendapat penulis. Misalkan kita ingin nulis tentang kritik terhadap misalkan kurikulum pendidikan tahun 2025 ya. Nah, itu kan akhirnya kita nulisnya mungkin dikategorikannya sebagai esai, nulis esai. Kalau misalkan tugas-tugas sekolah juga dulu kita tugasnya silakan tulis esai. Kemudian ada biografi, autobiografi, kisah kehidupan seorang yang ditulis oleh orang lain, biografi atau oleh diri sendiri. Ini juga jangan dikira tidak menarik ya, biografi, autobiografi. Bahkan gitu, bagi penulis autobiografi ya, itu bisa cuannya gede banget. Apalagi kalau misalkan kita dapat proyekannya dari orang-orang besar ya. Misalkan ya para menteri, para ya, paling presiden atau siapapun pengusaha-pengusaha yang memang eh, apa namanya berminat untuk dituliskan sejarah kehidupannya gitu.
terus ya biografi kehidupannya, dan itu biasanya punya apa namanya, ya punya rate yang cukup tinggi untuk autobiografi. Jadi bedanya biografi dengan autobiografi itu ya, kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi itu kita yang nulis tentang diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, kita juga ada tuh program 30 hari journaling. Journaling itu kan mirip-mirip kayak menulis diary, ya. Menulis keseharian kita, menulis tentang hari ini kejadian apa, pekan ini apa yang luar biasa, selama 1 bulan apa yang menjadi paling gugah, paling menarik yang bisa kita tulis. Kalau misalnya itu dikumpul-kumpulkan, suatu saat kita bisa nulis biografi kita sendiri. Ya. Nah, cuma kalau 30 hari journaling itu targetnya sih lebih besar tujuannya ke kesehatan mental. Gimana caranya kita bisa menstabilkan emosi, menurunkan ketegangan-ketegangan dengan menulis jurnal. Ya, bagi yang minat nanti boleh kita buka ya untuk 30 hari menulis jurnal. Lanjut ke artikel jurnalistik. Tulisan ini berisi laporan berita atau fakta-fakta aktual. Nah, ini jelas ya jurnalistik ya. Bagi yang wartawan, bagi yang jurnalis, ya udah tulisannya biasanya kita kategorikan sebagai tulisan jurnalistik. Kejadian hari ini gitu ya, telah terjadi tabrakan antara seorang kakek dengan nenek ya, di jalan di gang yang sempit. Keduanya tidak mau mengalah hingga terjadilah pertengkaran. Ya, seperti itulah ya artikel jurnalistik. Dan ada juga yang namanya buku panduan atau self-help ya. Buku yang memberikan nasihat atau panduan untuk membantu pembaca mengatasi masalah tertentu. Nah, ini kayak buku-buku motivasi, buku. Nah, sebenarnya ini tadi bisa juga non fiksi, apa teh Ita ya, bisa juga sebagai kategorinya self help ya, atau buku ya buku panduan self help lah ya, atau apa namanya self improvement ya. Itu menulis hal-hal yang tadi ya punya apa eh, ya tujuannya membantu kan, membantu pembaca mengatasi masalah. Jadi misalkan masalahnya ada tentang literasi insurance gitu ya. Dengan kita memaparkan kisah-kisah, cerita-cerita eh, ya berdasarkan pengalaman dari nasabah. Walaupun tadi ya ada bagian-bagian fiksinya, tapi kan tujuannya adalah untuk eh, membantu ya, memberikan nasihat, memberikan panduan. Nah, itu juga sebenarnya bisa aja masuk ke kategori self help. Apalagi misalkan kalau dari bukunya nanti Hmm, misalkan ceritanya 500 kata gitu ya, 600 kata, tapi sisanya ada 1000 kata yang lebih kepada membahas dari cerita itu. Kan itu jadinya jadi buku non fiksi itu. Jadi buku-buku yang memang sebenarnya kita ngasih opini gitu ya, ngasih apa namanya ya bantuan-bantuan, panduan-panduan bagi pembaca untuk memilih, untuk memutuskan hal-hal yang penting dalam kehidupannya agar tidak salah langkah. Terutama mungkin dalam kaitannya bidang keuangan ya. Seperti itu. Nah, itu juga bisa masuk ya ke kategori self help. Oke, itu yang non fiksi ada esai, biografi, autobiografi, artikel jurnalistik, ada juga buku panduan atau self help atau misalnya kalau di Gramedia itu ada namanya self improvement ya. Tuh, termasuk juga buku-buku agama ya, buku-buku agama, tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara apa lagi? Ya buku-buku agama lah ya, membaca Quran, tajwid dan lain semacamnya yang dibentuk ditulis, kan itu jadi buku panduan tuh. Nah itu misalnya kategorinya adalah non fiksi. Oke, untuk non fiksi ini ada pertanyaan. Oke, aman ya. Siap, saya lanjut. Nah, ada lagi
kita masuk kategori puisi. Oke, gini lah. Biasanya, kalau misalnya kita belajar sastra, sastra itu kan meliputi novel, cerpen, ya, kemudian juga ada puisi. Walaupun sebenarnya di non-fiksi juga bisa kita ada aja kadang sisi sastraannya. Jadi nggak apa-apa. Kita sedikit pecah-pecah jadi beberapa genre sehingga nanti ya kita lebih banyak pilihan lah ya. Atau juga tidak terjebak dengan kita tuh genrenya apa. Nah, kita coba udah di awal kita sudah apa namanya sudah tentukan, baru kita kelanjutannya lebih lebih punya panduan. Kemudian puisi, nah, tulisan yang lebih fokus untuk penggunaan bahasa yang indah, irama, dan makna dalam bentuk yang lebih pendek dan padat. Aduh, cina bisa novel kepanjangan. Cerpen juga masih kayaknya panjang, ataupun juga kita sulit berimajinasi atau membayangkan, atau misalkan agak sedikit masih ya berat lah ya. Kayaknya kita tanya nih, ya, kalau gitu puisi mah bisa kan? Nah, ya udah, gak masalah ya. Ini juga sebuah karya karya sastra ya, atau karya tulis yang memang sebenarnya masih banyak kok yang disukai, yang menggandrungi. Atau bahkan kalaupun tidak untuk orang lain, puisi ini bisa jadi pegangan kita yang suka quotes-quotes positif gitu ya. Ubahlah misalkan jadi puisi. Bagi yang perasaannya sangat halus, gitu, punya sensitivitas yang tinggi, ya, ayo buatlah puisi. Gak masalah, ya, gak masalah. Tidak ada yang namanya puisi itu yang jelek gitu ya. Yang ada itu mungkin yang tidak dibaca. Yang penting selama ada orang yang baca, nah, it's okay gitu. Puisi masih punya seleranya masing-masing, punya standarnya masing-masing. Oke, jadi yang suka nulis puisi-puisi sehari-hari, ya, kenapa juga nggak kita bukukan? Ini bisa jadi tadi, kalau kita misalkan termasuk orang yang ingin mewariskan sebuah karya besar, sebuah hal yang memang eh, bagi anak cucu kita, jadi yang membedakan siapa orang tuanya. Orang tuanya itu yang penulis puisi A, misalnya. Kan luar biasa. Oke, itu juga puisi ya. Itu boleh ya diikut sertakan dalam 30 hari eh, menulis ini. Silakan ya, bisa dipilih ya. Atau misalkan nanti, aduh agak mandek di novelnya, agak mandek di cerpennya, mandek di esainya. Ya udah misalkan hari ke-10 saya libur dulu mau nulis puisi, nah itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Setidaknya itu jadi kita tetap produktif ya setiap hari. Nah ini mungkin ke depannya ini lebih agak berbeda ya. Ada penulisan drama, ya, teks yang ditulis untuk dipentaskan dengan dialog dan arahan panggung seperti naskah teater. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang kerja di PH-PH tertentu ya, atau yang memang biasa ya apa ya nulis-nulis drama, ini juga penting ya kita punya keahlian untuk menulis naskah ya, yang ditulis untuk dipentaskan. Jangan salah juga, ini kayaknya juga bisa bisa kita jual. Apalagi zaman sekarang via media sosial banyak tuh ya konten kreator kreator yang kontennya itu dramatis gitu ya. Jadi satu orang tapi dia berperan dengan banyak peran ya. Yang bisa satu, dua, atau tiga orang. Kan ada yang cewek misalkan, berarti dia berperan sebagai cowok ya. Pakai jilbab tapi berkumis. Kan itu juga butuh naskah ya, butuh teks yang ditulis sehingga dialog-dialognya lebih relevan dengan followernya, dengan audiensnya. Selanjutnya juga barangkali ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah, oke. Di kita juga gak masalah. Kalau mau menulis tulisan akademik, silakan. Oke.
skripsi, tesis, disertasi, mangga ya, mangga aja. Atau silahkan ya. Kita ibaratnya menjadi grup, menjadi circle yang nanti saling support gitu ya. Kalau misalkan mau dikritik, minta saran, masukan ya tentang tulisan akademiknya, ya silakan share nanti di grup. Dan kita baca bareng-bareng sampai nanti mungkin semuanya baca, nanti ya silakan. Kita kasih, kita dengarkan masukan dari anggota-anggota member-member dari penulis umum. Oke, ini juga bisa sangat membantu. Tulisan bisnis. Nah, tulisan bisnis ini tadi cocok ya. Eh, Pak Bambang ya. Serta dokumen yang berhubungan dengan dunia bisnis seperti laporan keuangan, proposal bisnis, atau email profesional. Oke, yang paling mencolok mungkin proposal ya. Lalu mungkin mau bikin proposal. Apakah proposal tidak butuh keahlian menulis? Butuh ya. Gimana caranya proposal itu bisa dibaca dari awal sampai akhir. Ataupun laporan-laporan. Jadi nggak sekedar plak-tiplak gitu ya. Kita nemu di Google, copy paste. Enggak ya. Memang harus ada seninya juga. Harus bisa membedakan ya. Mana proposal yang ditulis oleh seorang penulis, mana juga ya proposal yang ditulis oleh siapa ya? Oleh ChatGPT misalkan ya, oleh AI. Harus bisa kita membedakannya. Oke. Nah, terakhir ada tulisan persuasif, tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca seperti editorial, iklan, atau konten pemasaran. Biasanya ini ada tema-tema copywriting, gitu ya, eh, content writing, karena tujuannya adalah untuk persuasif, ya, mengajak, persuasif mengajak, entah itu mengajak orang untuk membeli, entah orang itu mengajak untuk apa namanya mengikuti sebuah program tertentu. Nah, ini yang namanya content writer, copywriter. Saya misalkan bikin tulisan yang di-share ya oleh nomor admin agar orang-orang yang sudah mendaftar penulis suhu setelah menghubungi dia nggak berhenti cuma menghubungi, tapi gimana caranya dia dia bisa langsung mengulang komunikasi, membuka jalan komunikasi. Nah, biasanya di situ kita bentuk dulu kontennya tuh. Pesan apa yang akan kita buat? Hal apa yang ingin kita sentuh? Sisi mana? Apakah sisi urgensi mengikuti penulis subuh atau misalkan sisi tentang manfaat-manfaat penulis subuh? Mana yang akan kita sampaikan? Nah, di situ diatur dalam kategori tulisan-tulisan persuasif atau materi-materi di copywriting. Jadi jangan khawatir ya. Eh, Nanti dari mulai kategori apa namanya? Fiksi, non-fiksi, puisi, drama, tulisan akademik, tulisan bisnis sampai tulisan persuasif, ya alhamdulillah saya sudah menuliskannya. Saya sudah ada materinya yang siap di-share ke teman-teman semua. Jadi sudah saya siapkan 100 judul ya, 100 materi yang akan menemani proses kepenulisan dari teman-teman semua. Ya, dan alhamdulillah dari 100 judul itu ada juga yang sudah saya bukukan, ya. Sudah saya bukukan menjadi sebuah ya buku yang dijual gitu. Bagi teman-teman juga nanti yang pengen pesan, pengen order, pengen baca lebih dulu gitu ya, eh, tulisan saya terkait dengan apa namanya kepenulisan, teknik tentang disiplin, tentang kreativitas menulis ini, nah boleh ya nanti japri ke nomor admin untuk pemesanan buku masterclass menulis yang memang khusus ditujukan untuk penulis buku. Kalau nggak beli gimana ya nggak apa-apa, karena materi yang di buku itu juga akan saya share ya di grup, cuman dalam bentuk ebook ya, dalam bentuk PDF. Tapi kalau mau bentuk cetaknya, bentuk bukunya, nah itu bisa pesan secara khusus seperti itu. Oke, setiap genre ini memiliki gaya dan tujuan yang berbeda sehingga penulis dapat memilih genre yang sesuai dengan
pesan atau cerita yang disampaikan. Nah, itu terkait bahasan tentang genre. Oke, ada pertanyaan atau misalkan sudah kebayang, teman-teman mau nulis genre apa? Oke, kita kembali ngobrol lagi. Kalau itu Kang, yang tadi misalkan model aku pengen sharing pengalaman tuh masuk yang self help atau persuasif ya? Kalau kayak gitu tuh gimana sih Kang? Kayaknya self help sih ya. Kayaknya self help. Self help ya, memotivasi orang ya Kang? Betul, betul. Kalau persuasif itu lebih ke penawaran. Jadi Oh, oke oke. kayak bikin apa ya? Eh, apa? Tahu ini apa? Kalau di Benefit jalan-jalan tuh, dari ini gitu ya? ya kayak jalan-jalan tuh apa? Kayak flyer gitu ya. Flyer. Oh iya Kang. Oke. Selebaran-selebaran itu ada tulisan-tulisan. Nah, itu biasanya tulisan persuasif Oh iya iya. gitu. Kayak itu misalkan benefit insurance, gitu ya. Kenapa harus ikutan insurance? Nah, itu Hmm. biasanya lebih yang agak singkat lah ya kalau persuasif itu. Oh iya oke. Caption-caption di Instagram. Nah, persuasif itu lebih kayak misalkan untuk kalau media sosial tuh kayak misalkan kita tulisan-tulisan di Instagram ya. Kita Hmm. carousel kan biasanya kan ada beberapa halaman tuh ya. Halaman satu Mm-mm. tentang apa itu insurance, halaman dua apa manfaatnya mengikuti ya dan seterusnya seterusnya. Mm-mm. Itu persuasif. Kayak kalau misalkan agak sedikit general, terus juga memang tujuannya adalah lebih ke motivasi, terus Ya, apa lagi ya, emosional ya. emosional, sharing pengalaman. Nah, Mm-mm. itu kayaknya lebih ke self Self help help. ya. Ah, Oke Kang. seperti itu. Jadi lanjut ya ke self help. Dari yang lain mungkin Insya Allah. ada Saya Kang izin, ya, boleh boleh. Silakan Pak. ya kalau saya cenderung menulis opini ya, itu masuk Oke. kelompok kelompok yang mana ya? Non fiksi yang mana? Tadi esai mungkin Pak. Oh saya ya, oke oke. Mm-mm. Ah, Antara esai atau misalkan ada campuran-campuran dengan motivasi ya, nah itu juga bisa masuk ke self help juga. Tapi mungkin lebih lebih proporsinya lebih banyak ke esai ya, seperti itu. ya. Ya, saya berencana seperti itu. Apa ke depannya lebih berkualitas opini-opininya. Guys, mantap. Hmm, Ya itu juga makasih. kalau misalkan bisa nah ini nanti jangan tanggung juga Pak. Misalkan udah tulis beres, beranikan diri aja kirim esainya ke media-media gitu, ke ya koran-koran atau misalkan tabloid-tabloid yang memang membahas tentang topik yang sama gitu. Seperti itu. Oke. Dan karena ini juga programnya 30 hari, nah biar lebih istiqomah, eh, ya berarti harus siapkan, Mas. Siapkan berbagai topik yang bisa menunjang kepenulisan kita. Oke. Kan saya Pertanyaan, nanya dong. oh iya boleh boleh. Kan kalau misalkan yang tadi balik lagi yang persuasif, persuasif atau help. Sorry, yang self help. Tapi itu kontennya itu pada satu topik atau misalkan kita pengen ada beberapa nih, beberapa cerita-cerita terus kalau digabung, compile jadi satu, itu tetap mengacu pada satu topik atau gimana ya? Kayak kompilasi gitu Kang, gimana Kang? Kan ada cerita A, Ya, B, C, D. mm-mm. Ya tetap berarti kita akan masuk ke materi kedua. Ya. Oh iya. Oke. Jadi materi selanjutnya adalah setelah tadi genre, ya. Eh, kita akan apa ya, menulis sebelum jadi sebelum menulis bab satu, bab dua, bagaimana? Nah, ada satu tantangan tersendiri nih bagi kita ya sebagai penulis baik itu pemula, mahir ataupun advance ya dan semacamnya gitu. Tantangannya itu adalah gimana caranya kita bisa menulis outline atau blueprint lah ya, blueprint dari tulisan kita. Jadi kita harus bisa membatasi tuh tulisan kita tuh dari awal sampai akhirnya itu sampai mana. Ya. Jadi enggak
nggak nggak random gitu. Walaupun sebenarnya random pun nggak masalah ya. Kenapa? Karena banyak penulis yang sifatnya itu ini opsional ya. Membuat outline itu opsional. Cuman ini disarankan. Cuman ini disarankan. Walaupun ini opsional, ini disarankan. Tapi kalau misalnya tidak terbiasa bikin outline itu nggak masalah. Oke. Cuman menurut saya ini sangat-sangat disarankan. Kenapa? Karena dengan outline itu kita akhirnya punya peta, punya arah, punya batasan. Tulisan kita itu jangan sampai keluar dari pakem yang sudah kita buat di awal. Apa? Outline tadi, ya, atau kerangka tulisnya tadi. Ya, saya kasih contoh outline ya sebentar. Kita masuk ke materi kedua adalah membahas tentang outline. Oke, pertama outline. Outline adalah, ini udah muncul ya. Mudah-mudahan tidak terlalu kecil fontnya atau saya di dua halaman kan saja. Oke, oke. Outline dalam penulisan adalah kerangka atau rencana terstruktur yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisir ide-ide sebelum mulai menulis sebuah teks atau dokumen. Outline berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa tulisan tersebut memiliki alur yang logis, terstruktur dengan baik. Berikut adalah beberapa elemen penting dari outline. Satu, judul, pasti ya. Nah, ini judul buku kita mau kasih judul apa? Ya, misalkan tadi, tapi Kang, misalkan saya kan nulisnya cerpen, cerita pendek. Ya, paling kalau misalkan mau 30 hari gitu kan, berarti harus ada 30 judul. Enggak ya. Gak mesti harus ada 30 judul kalau misalkan nulis cerpen. Atau mungkin nulis esai kayak Pak Bambang gitu ya. Apakah harus ada 30 judul esai? Enggak juga, nggak masalah. Cuman judul itu sebenarnya judul bukunya ya. Ini tema lah ya. Tema kita itu apa? Apa tentang keuangan, literasi keuangan, atau tadi apa namanya? Motivasi berdasarkan kisah nyata dari pengalaman orang lain. Walaupun itu mungkin bukan judul yang akan kita pilih, tapi itu sebenarnya itu menjadi sebuah panduan bahwa buku kita itu temanya adalah begini, gitu. Judulnya adalah ini. Walaupun nanti setelah selesai kita mau ganti judul lagi karena biar biar lebih apa namanya, biar lebih eye catching, lebih apa namanya, easy listening dan lain semacamnya, gak masalah. Tapi setidaknya kita harus punya apa namanya, deklarasi judul dulu lah. Mau dibawa kemana tulisan kita. Tuh. Terserah. Tapi misalkan tadi kalau saya nulisnya esai, apakah 30 judul esai harus disiapkan? Gak juga. Misalkan kita dari judul tentang misalkan tadi ya literasi keuangan. Dari literasi keuangan itu kita berpikir tentang kayaknya bab satu kita akan masuk ke bab pengenalan dulu. Bab dua adalah bab apa namanya, eh, ya materi satu tentang pengelolaan keuangan misalkan. Dan seterusnya sampai nanti ke bab penutup. Nah, itu tuh ternyata cuman ada 5 bab gitu ya. Atau ada 10 bab gitu. Nah, itu kan berarti dalam 30 hari itu gimana caranya 10 bab itu bisa terpenuhi gitu. Sehingga nanti berarti dalam 3 hari selesai itu satu bab. 3 hari satu bab, 3 hari satu bab. Atau minimal nggak usah 10 bab lah. Paling minimal banget nulis buku tuh 3 bab gitu ya. Ya tadi ada pendahuluan, ada isinya, ada penutupnya. Udah gitu aja. Pendahuluannya gimana, ya, isinya apa, sama penutupnya mau seperti apa. Oke. Itu ya judul pertama ditentukan, kemudian tadi ya masuk kedua adalah pendahuluan, jelas ya. Pendahuluan itu jadi latar belakangnya apa, kenapa kita mau menulis ini gitu. Sampai nanti orang tuh yang mau baca tuh kita paham bahwa orang yang baca buku saya ini eh, setidaknya tahu arahnya kemana. Ibaratnya kalaupun novel, gitu, ya, tulisan novel, tulisan cerpen dan lain semacamnya itu, ketika paragraf satu, dua atau apa, biasanya kalau tulisan di awal tuh
bukan epilog ya, apa ya namanya? Ya pokoknya pengantar lah. Itu bahwa oh ini ternyata novelnya adalah novel roman. Misalnya dia tahu oh ini adalah novelnya novel thriller. Gitu. Dia paham di awal. Karena apa? Karena ada bab pendahuluan tadi. Tuh. Nah, menulis non fiksi juga sama gitu ya. Ada pendahuluan bahwa latar belakang saya menulis ini apa gitu. Bahwa tujuannya adalah eh, untuk siapa. Jadi kalau misalkan ini tujuannya adalah untuk pembaca 21 tahun ke atas, nah itu juga harus di awal tuh diterangkan gitu ya bahwa ini tuh untuk 21 tahun ke atas dan seterusnya seterusnya. Baru kemudian juga nanti dari judul kita akan punya panduan untuk membuat pokok-pokok utama ya atau tadi ya apa-apa yang ingin disampaikan. Kalau misalkan dulu waktu sekolah pernah belajar, harusnya sih pernah ya menulis gitu ya. Ya, kerangka outline itu ya memang seperti ini. Jadi misalkan bab satu adalah ya pokok utamanya apa gitu ya. Kemudian nanti dari pokok utama itu kan muncul tuh pokok-pokok apa cabang-cabang yang harus dibahas. Biasanya kalau misalkan saya karena saya berkecimpung dalam dunia psikologi gitu ya. Misalkan saya mau bab satu itu tentang psikodinamika. Kan nanti pokok utamanya dari psikodinamika itu adalah satu misalkan sejarah psikodinamika, dua tokoh-tokoh psikodinamika, tiga misalkan teori-teori psikodinamika, empat masalah-masalah psikodinamika, dan seterusnya seterusnya. Nah, jadi kita punya punya alur, punya struktur gitu, yang memang bisa membantu kita ke depannya itu manusia itu enggak kehilangan arah, gitu, enggak random, gitu, enggak lompat seperti itu. Nah, inilah fungsi dari outline. Nah, tadi ya pokok utama, kemudian nanti di bawahnya ada subpoin sampai nanti di akhir kita berikan kesimpulan. Penggunaan outline membantu penulis untuk menjaga fokus dan konsistensi dalam tulisan, sekaligus memudahkan proses revisi dan penyuntingan. Dibandingkan dengan menulis tanpa rencana, outline dapat membuat proses penulisan lebih efisien dan terarah. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita mau nulis novel ya, saya buatkan contoh. Misalkan berikut adalah contoh outline lengkap dengan sebuah novel berjudul Buku Harian Papa. Ya judulnya yaudah sementara misalkan Buku Harian Papa. Sementara kalau nanti mau diganti lagi yang lebih apa namanya dramatis, lebih menarik gimana ya, salah. Cuma nanti ini adalah membatasi bahwa judulnya itu adalah tentang tema utamanya itu jadi buku harian Papa. Jadi jangan sampai nanti di tengah cerita tiba-tiba ketemu buku harian baru punya mama gitu. Jadi itu yang malah paling banyak porsinya yang dibaca, yang dibahas atau yang ditulis gitu ya. Nah itu berarti tulisan kita itu udah melenceng tuh. Yang tadinya mau ke Jakarta gitu ya, melenceng gitu ya, jauh gitu ya. Jadi lewat Cianjur dulu gitu ya, lewat dari harusnya ke Cipularang gitu ya. Lebih cepat. Nah ini malah melenceng jauh. Masih mending itu kalau melenceng balik lagi ke tujuan ke Jakarta. Tapi ini udah melenceng malah kelewat gitu Jakarta. Nah, itu malah yang akhirnya bisa kehilangan mood ya dalam menulis itu bisa kehilangan mood. Kita kalau salah jalan, kalau kita tersesat, ya udah motivasi kita akan menurun. Kemungkinan besar akan menurun. Karena apa? Karena kalau kita sudah melenceng, kita tahu bahwa ini akhirnya nggak akan selesai gitu. Tulisan saya pada akhirnya nggak akan selesai. Secara apa ya? Secara otomatis ya. Jadi kita mikir, aduh ya udah kayaknya nggak akan jadi. Kita nggak jadinya mental breakdown gitu. Jadi, ya kita jadi merasa eh, gagal di tengah-tengah. Makanya outline ini penting biar mau melenceng-melenceng kita balik lagi ke peta seperti itu. Misalkan kita tadi ya masuk ke contoh ini ya di pendahuluan, nah, kita mau ada pembukaan. Misalkan. Pembukaan ini adalah pengenalan tokoh utama seorang anak perempuan bernama Lena yang menemukan buku harian ayahnya setelah kematiannya. Kemudian masuk ke latar belakang, deskripsi singkat tentang kehidupan Lena dan hubungannya dengan ayahnya sebelum kejadian tersebut. Kemudian ada pernyataan tesis tujuan Lena untuk memahami isi lain dari ayahnya mulai buku harian yang ditemukan. Masuk tuh ke bab satu, ada penemuan ya, dijelaskan penemuannya. Kemudian bab 2 kembali ke masa lalu.
bab 3 masa remaja dan cinta pertama, bab 4 dewasa dan kehidupan perjuangan, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai ke kesimpulan. Nah, ini kebetulan saya buatnya contohnya sebagai novel ya. Bahkan sampai epilognya apa dan seterusnya. Nah, ini bentuk outline. Ya. Gimana dengan esai? Sebenarnya esai atau maksudnya gimana dengan non fiksi? Non fiksi juga sebenarnya gampang kok ya. Teman-teman, apalagi adalah jadi gini, kalau non fiksi itu kan harus kuat dari riset ya, atau dari pengalaman atau dari hal-hal yang memang real terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau nulis esai tentang opini-opini tertentu, ya pastikan bahwa penulis itu atau kalian sebagai penulisnya itu adalah memang orang yang paling paham gitu. Betul nggak? Jadi nggak mungkin tuh kalau nulis non fiksi tapi kita menulis untuk sesuatu yang tidak kita kita paham. Jadi pada akhirnya kita akan memberikan sesuatu yang memang bukan milik kita gitu. Jadi ada istilahnya itu apa? We can give what we don't have gitu. Kita nggak bisa memberikan sesuatu untuk hal yang tidak kita punya. Oke? Itu kalau misalkan non fiksi. Saya yakin akan buntu. Ya gimana? Kita mau kasih apa gitu. Toh di pikiran kita nggak ada apa-apa. Itu makanya riset itu jadi penting, pengalaman itu jadi penting. Itu ya untuk non fiksi. Karena kalau misalnya pada akhirnya berimajinasi, ngarang-ngarang ya udah mending gak usah non fiksi, ambil aja tulisan fiksi. Sesuai dengan ini aja lah, sesuai dengan apa yang memang eh, paling eh, memahami apa ya pikiran perasaan kita itu kemana sih. Oke, itu terkait dengan outline ya. Nah, besok gini, besok kan judulnya hari pertama ya, judulnya hari pertama. Saya udah buatkan nih semua grup, anggota grup 8 itu ada 15 orang. Ya. Di situ ada table, table ya. Terus saya share screen satu lagi ya, biar lebih paham. Nah, ini kelihatan ya. Nih, ini ada 15 orang di grup 8. Ini besok tanggal 5. Ini adalah hari ke 1 sampai 30 hari. Nanti, nih. Sementara mungkin gini aja, biar teman-teman nggak, atau pemanasan dulu lah ya. Pemanasan, pemanasan. Besok cukup gini aja, cukup laporkan ya di grup, laporkan di grup nama yang hadir di situ apa, Mbak Ita lah ya, Mbak Ita gitu misalnya. Nama terus ya enter gitu ya. Judul apa? Kemudian eh, outline misalkan sudah dibuat atau belum. Jadi misalkan satu eh, judulnya apa, nomor dua outline sudah misalkan. Atau gini aja, untuk outline mungkin dikirim aja lah. Ya misalkan kita nulis nulis outline ya besok nulis outline kirim ke grup. Nanti kita coba lihat bareng-bareng outline-nya oke atau enggak. Kalau misalkan outline-nya sudah oke, nah, baru hari kedua itu misalnya ini ya hari kedua berarti kita sudah masuk ke topik tema atau bab satu. Misalkan bab satunya bab pendahuluan lah. Bab yang memang di outline itu yang paling pertama akan kita tulis. Oke, itu di hari kedua di tanggal 6 berarti. Ya, itu kebayang nggak? Ada chat ini. Insya Allah siap, sudah kegambar dan kebayang. Wah, mantap. Oke. Gitu ya. Jadi besok nggak apa-apa nggak nulis dulu. Tapi saya minta teman-teman tentukan judulnya, tentukan. Oh ya, nomor satu genre dulu deh. Genre apa, judulnya apa, baru ketiga kirimkan outline-nya. Atau dalam satu file itu ya, di file outline itu udah masuk ada genre, judul, bawahnya outline.
Oke, paham ya? Seperti itu. Itu adalah tugas hari pertama. Ya. Tugas hari pertama adalah eh, buatlah atau pilihlah genre yang akan jadi acuan teman-teman menulis selama 30 hari ke depan. Ya. Di bawahnya adalah disusul dengan judul yang menarik. Kalaupun misalkan belum punya ide judulnya apa, yang penting temanya itu udah jelas mau kemana. Ini baru tulislah outline-nya. Outline-nya nggak mesti serumit yang tadi saya contohkan juga nggak apa-apa ya. Cukup dengan misalkan poin satu, misalkan pendahuluan. Titik dua, misalkan pendahuluannya apa nih? Ngebahas apa? Dua, misalkan membahas ini. Tiga, membahas A, membahas C, D, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Meskipun tidak belum detail ya nggak apa-apa. Yang penting kebayang dulu gitu ya. Blueprintnya, eh, apa namanya? eh, mapnya yang akan kita jalani di 1 bulan ke depan. Tiap hari dikoreksi langsung atau nanti kalau sudah selesai. Nah, kita akan koreksi di akhir, oke? Kita akan koreksi di akhir. Mungkin di hari ke 30 atau mungkin di hari ke 29 atau 28, 29, 30 lah. Kita akan koreksi. Kenapa? Jelas ya, mungkin yang sebagian orang yang pernah gabung ke grup selain penulis subuh, mungkin paham banget. Saya termasuk orang sebenarnya saya mungkin bikin program penulis subuh, tapi sebenarnya saya adalah anggota dari grup-grup lain yang diadakan oleh berbagai instansi lain tentang penulisan. Dan rata-rata semua sepakat gitu ya. Koreksi itu cukup di akhir. Kenapa? Karena kalau dilakukan di awal, di tengah, atau bahkan dikoreksi setiap hari, capek. Bukan capek yang koreksinya, yang nulisnya juga akan capek gitu ya. Dan sering kalau kalau terlalu sering kita melakukan koreksi terhadap tulisan-tulisan kita, itu hanya akan menurunkan motivasi kita, hanya akan membuat perjalanan kita jadinya berputar-putar ya dengan koreksi itu. Kita akan dicapekkan dengan disibukkan oleh tata bahasa misalnya. Kita akan disibukkan dengan hal-hal tema-tema yang akhirnya keluar dari outline, keluar dari tujuan awal kita menulis. Jadi eh, teman-teman tulis saja seoptimal mungkin, sepede-pedenya mungkin ya, se sebaik-baiknya mungkin, gak perlu dikoreksi. Ya koreksi tipis-tipis boleh lah, tapi jangan terlalu banyak. Kalau sudah kebanyakan, saya yakin capek. Saya yakin malah gak beres tulisan. Ya, itu pengalaman banyak orang ya, bukan pengalaman saya aja. Semakin kita banyak koreksi, semakin punya peluang gak beres tulisan. Oke. Ingat, tampilan itu nomor dua. Yang penting isinya dulu. Teman-teman mau pakai font apa lah, mau fontnya caps lock semua gitu ya, ataupun eh, mau fontnya 16 gitu, size-nya nggak masalah. Yang penting adalah nulis dulu, jangan pikirkan dengan editing, dengan review, dengan koreksi dan lain semacam. Oke, kalau tipis-tipis boleh lah, nggak apa-apa. Selama mungkin ya 5 menit, nulis misalkan 15 menit, 10 menit, atau setengah jam atau sejam lah. Yang penting koreksinya cuman ya 5 menit cukup lah gitu kan. Setelah itu tutup tinggalkan. Kita akan baca lagi nanti di akhir program. Oke, paham ya? Oke, nanti nah bagi yang udah ngirim misalkan tugas hari pertama oke, nanti saya tandai gitu ya. Nah ini jadi apa namanya leaderboard ya atau papan pemandu ya, bahwa progres dari teman-teman itu udah sampai mana sih? Ya, sudah sampai mana atau eh, apa namanya ya progres enggak gitu misalkan menulisnya ya. Ini jangan anggap sepele ya. Tadi saya katakan 250 orang peserta penulis subuh.
Dan saya bisa hitung dengan jari mana yang sekarang masih konsisten menulis. Tapi mohon maaf ya, saya bukan nakut-nakuti. Ini harus dibalikan lagi menjadi sebuah motivasi ya bagi teman semua. Oke. Awal-awal itu kemungkinan semangatnya tinggi. Ya. Tantangannya adalah konsistensi, istiqomah. Kalau misalkan keluar dari situ ya udah, kita akan bermasalah dengan gimana caranya meningkatkan motivasi lagi. Atau gini lah, sebagai apa namanya? Sebagai catatan buat umum sekalian, ingat ya, yang membuat saya bisa nulis buku. Nah ini yang tadi saya apa namanya sampaikan ya. Dan ini materi yang akan nanti yang saya sampaikan ya di penulis buku. Ya. Ini adalah buku tulisan saya. Ada 25 topik ya, 25 topik yang atau 25 tulisan yang saya bukukan di sini. 25 dari 100 ya, 25 dari 100 yang eh, akan kita sampaikan. Eh, saya mengerjakannya itu bukan dengan motivasi. Ya, saya catat sekali lagi. Saya mengerjakan buku, menerbitkan buku itu bukan dengan motivasi. Tapi dengan apa? Dengan disiplin. Dan teman-teman boleh cek ya, atau boleh WA saya di antara jam 3 subuh. Nah, ya paling setelahnya saya biasanya bangun jam 4 lah. Itu saya udah nulis. Ya. Makanya namanya adalah program penulis subuh. Saya nulis itu di subuh. Ya. Jadi kalau misalkan ngelihat mata saya agak sedikit punya mata panda ya, atau kurang tidur. Ini karena kebiasaan saya tuh bangun jam 3 jam 2 gitu ya, awal-awal tuh. Atau bahkan kalau misalkan nggak bisa tidur, saya mending nulis dulu gitu ya. Atau bukan nulis, ya boleh nulis, boleh ngedesain atau apapun hal yang memang terkait dengan project atau program saya untuk akhirnya eh, membuat saya ngantuk gitu. Jadi saya nulis dulu. Tapi biasanya saya nulis tuh ya tadi jam 3 jam 4 lah ya. Sebelum azan subuh, saya duduk gitu ya, ngelihat, ngecek grup-grup ya, ngasih-ngasih materi ke teman-teman semua. Nah, dari situ saya lakukannya di subuh hari. Dan saya pahami gitu ya, bahwa hingga hari ini yang membuat saya bisa menyelesaikan beberapa hal terkait dengan program yang saya jalani ya, yang penulis subuh ini adalah salah satunya adalah bukan hanya sekedar motivasi, tapi juga memang saya tahu saya harus berdisiplin diri, mendisiplinkan diri. Kalau misalkan motivasi itu ibaratnya hmm, apa ya? Kalau itu naik, naik tinggi gitu ya. Tapi kan tiba-tiba kalau motivasi itu kan tantangannya bisa turun jatuh. Kalau kita mengandalkan motivasi naik, tapi bisa ketika hilang dia jatuh, sejatuh-jatuhnya. Tapi kalau disiplin itu, walaupun rendah gitu, tapi dia stabil, konsisten. Jadi menulis juga nggak mesti harus langsung. Saya setiap hari pokoknya harus nulis 1.000 kata gitu misalnya. Nah, kalau nggak mampu ke situ ya nggak apa-apa. Minimal 100 kata gitu kan setiap hari atau 200 atau 300 kata. Tapi setiap hari itu bisa kita kerjakan. Dibandingkan kita misalkan 1 2 hari kita bisa nulis 10 halaman ya, esai. Ya, tapi besoknya kita berhenti karena capek. Nah, itu berarti kita masih mengandalkan yang namanya motivasi. Motivasi itu bagus, penting. Tapi saya pikir itu bukan segalanya. Bukan bentuk sesuatu hal yang pada akhirnya harus kita perjuangkan. Karena motivasi itu bisa bisa jatuh. Dan kita butuh butuh lingkungan misalnya, butuh orang lain agar motivasi kita bisa bangkit lagi. Tapi kalau disiplin, saya pikir itu menjadi sebuah komitmen di mana kita pada akhirnya harus eh, kerjakan walaupun sedikit. Jadi makanya buku saya ini saya kasih judul Masterclass Menulis Teknik, Disiplin dan Kreativitas. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi promosi ya saya. Ya harus. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Paham ya semua ya? Besok kita mulai. Nanti saya reminder. Ya. Nanti saya reminder di grup.
tentang tugas dari teman-teman di hari pertama. Oke. Mudah saja, mudah nggak ya? Mudah saja ya. Mudah adalah tentukan genre, tentukan judul apa, kemudian berusahalah untuk membuat outline-nya, kerangkanya, panduan yang akan dijalani nanti ke depannya. Seperti itu. Oke, siap. Kalau gitu, nah itulah yang mungkin bisa saya sampaikan ya di malam ini. 1 jam setengah sudah kita menemani di grup 8 subuh ini. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ada ditanyakan? Saya kasih waktu 5 menit mungkin. Sudah ke dunianya masing-masing. Cukup, Kang. Cukup. Nanti Oke, materinya baik. dikirim di grup ya, Kang? Ya, kirim di grup aja lah. Jadi, Ya. iya. Biar itu juga bisa memotivasi sesama, ya mendorong eh, peserta yang lain. Siap ya, kita tinggal eksekusi. Asik. Baik, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah hadir. Ada Kak Amar ya, ada Mas Bambang, ada Kak Puspita, ada Kak Silvi, sama Teh Ita. Nah, oke. Sampai ketemu lagi di nanti Zoom selanjutnya, nanti diinfokan lebih awal lah ya. Maksudnya kita kemungkinan Zoom ini adalah kanan ya, pekanan, tapi mungkin bisa jadi sepekan 2 kali, atau mungkin bisa jadi nanti kalau misalkan agendanya padat banget sih biasanya, saya biasanya ada agak agak mundur jadi 2 pekan sekali. Tapi nggak masalah ya. Teman-teman sekali ikutan penulis subuh ini, kita membershipnya lifetime ya. Jadi grup itu tuh sebenarnya kita itu sudah membentuk komunitas. Kita berkomunitas. Jadi bukan 30 hari selesai bubar enggak. Tapi memang selama teman-teman masih kerasan, masih nyaman, si apa namanya butuh komunitas untuk menulis, ya silahkan bertahan. Silahkan bertahan di penulis subuh. Oke, dan ya insya Allah nggak ada apa-apa lagi yang harus dibayar kecuali memang kalau misalkan ada hal-hal tertentu yang sifatnya ya emang butuh butuh dana lagi ya, misalkan pencetakan buku gitu ya, biaya penerbitan atau apalagi misalkan eh, hal-hal yang terkait yang memang di luar dari komunitas ini kayak gitu. Atau mungkin nanti kita mau bikin membership tertentu yang sehingga nanti kita punya apa namanya kartu anggota kah gitu. Atau mungkin kita bikin semacam eh, kaos komunitas ya, baju komunitas dan semacam itu mungkin nanti dikembangkan di hari-hari ke depannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang ya, ya kalau lebihnya silakan dimanfaatkan ya. Kalau kurangnya ya mohon dimanfaatkan. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi. Dan ya udah saya cukupkan sekian untuk sesi perkenalan dari peserta subuh gelombang 8 juga sosialisasi program untuk 30 hari menulis ke depan. Oke, terima kasih. Ya. Sampai jumpa. Terima Saya tutup kasih. dengan Terima hamdalah, kasih, Kang. alhamdulillahirobbilalamin. Eh, Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Yuk, sama-sama.